ngobrol-ngobrol menarik dan juga inovatif bersama saya Novinda alias Nov dan rekan saya Kang Alexis kembali hadir menyapa Anda pemirsa di segmen yang ditunggu-tunggu lah pokoknya. Iya betul banget, udah lama banget gak siaran bareng Alex, setengah bulan ya Alex. Iya betul, karena memang lu kan keluar kota. Ya, luar negeri saya. Luar negeri ya, negerinya di rumah. Iya. Dan ternyata apa ya? Kangen juga aku sama siaran gitu. Oh gitu. Iya, sama kamu enggak sih? Sama kamera. Dan malam ini kita kedatangan tamu cilik nih. Betul. Datang siaran perdana di bulan 2021, tamu aku cilik. Betul ya, dengan jualan yang banyak sekali ya. Oke, tetapi sebelum membahas selanjutnya bisa kita akan jeda bukan jeda pariwara sih. Iya, kita mau kasih satu buah lagu dulu untuk teman-teman yang di rumah. Lagunya dari BTS yang berjudul Boy gitu. Ini lagi kan. Oke, pemirsa terima kasih Anda masih bersama kami di lagu opening kita dari BTS ya. Boy with Love. Nah, dan setelah kita tadi ngasih satu buah lagu untuk opening, kita langsung nanya siapa sih yang bersama kita malam hari ini? Karena imut-imut, kecil-kecil berawet lah. Wah, ini kenapa ini ya? Mohon maaf ya. Alex silakan ambil alih. Oke, dulu mungkin teman-teman yang se-Indonesia udah pada kenal ya kayak gitu kan dengan adik cantik yang di tengah kita pada malam hari ini. Mungkin yang baru bergabung dengan kita kan penasaran siapa sih namanya gitu ya. Iya, siapa? Coba ada boleh kenalin namanya siapa? Terus ini apa nih? Kasih tahu namanya dulu. Halo semua, selamat malam. Perkenalkan, nama aku Lucinda Natalia Yulistri. Aku berumur 9 tahun. Wow. Prestasi terakhirnya apa nih? Prestasi terakhir? Winner Best of the Best Talent Show dari Putra Putri Cilik Indonesia 2020. Wih, itu diselenggarain yang di Bali itu? Iya. Wih, gila keren banget. Itu tahun 2020 bulan apa? Bulan Desember. Bulan Desember aja. Aku ikut kemarin nonton. Doang ya. Nonton adik-adik. Di sana itu kompetisinya selain modeling apa aja tuh ini? Jadi selama aku di Bali untuk modeling itu aku ada buat modeling kelas, personality kelas, dan juga itu ada sedikit tes gitu kayak ujian tentang perasaan selama di Bali dan lain-lain. Wow, gaya banget ini ya, banget gitu loh gaya bisa ini. Tahun 2021 tolong resolusi jangan berbohong ya. Nah, di sana tadi ada personality apa? Kelas. Nah, kan kakaknya kan udah tahu nih dunia modeling seperti apa karena ya tidak diizinkan gitu ya. Jangan berkecil hati. Nah, itu apa sih personality class kan yang kakak tahu biasanya nih basicnya kan catwalk. Kalaupun misalnya ngumpul-ngumpul diajarin table manner kayak gitu. Nah, kalau personality class tuh kayak gimana? Untuk personality class itu basically itu memang kayak nanya apa personality kita. Jadi ada gurunya yang di sana bilang personality itu ada macam-macam, especially perfectionist. Jadi gurunya itu jelasin setiap arti dari perasaan kita atau apa yang kita mungkin dapatkan dari personality itu. Jadi kita bisa mikir, wah aku ini personality-nya ini, terus kakakku personality-nya ini, semacam kayak gitu sih. Buset. Aku mau pengen udah terpapar coy. Iya, makanya kayak aku pengen tahu rahasia kamu itu bisa kayak gini itu apa sih kayak gitu. Rahasia apanya nih? Rahasia public speaking-nya? Iya betul, rahasianya apa sih? Kalau aku rahasia public speaking-nya itu biasanya selain belajar di rumah sendiri, aku lebih suka denger lagu yang memang harus banyak kata kayak bahasa Inggris, mostly ya aku lebih dengernya. Habis itu juga aku bisa belajar lewat YouTube atau juga bisa belajar lewat kampus teman sendiri. Oh gitu, aku juga. Iya, boleh belajar bahasa Inggris sama kakaknya hebat tau. Lo jangan gebur. Oh, Cinda ya? Cinda. Personality-nya apa nih? Kalau kamu? Personality-nya tuh semacam swanky gitu. Kalau swanky apa dong? Swanky itu dia lumayan percaya diri, habis itu orangnya tuh mudah berteman, bergaul, dan juga nggak pendiam rata-rata biasa. Nggak pendiam? Nggak pendiam. Oh iya, cheerful, confident, and friendly with each other. Yes. Ih, kita bisa nyambung. Aku aja
bisa ketawa, aku nggak bisa bahasa Inggris. Belajar dari tipsnya tadi, tips dari Cinda. Biasa banget ya. Belajar dari lagu. Dari YouTube, kayak gitu kan dari ini, kayak gitu. Kalau biasanya ini Lex, kalau lebih nyantol tuh film Lex. Betul. Aku tuh suka yang ini. Kamu yang sih nonton ketoprak aja. Ada. Karena aku mau buka warung kopi makan. Oh iya, emang udah. Nah kemarin itu akhirnya jadi best of the best. Itu Oke. apa namanya, persaingannya susah nggak sih waktu di sana? Kalau buat dari day 1 until day 3 itu lumayan susah buat dimenangin atau mencari celah untuk berhasil. Cuman waktu di hari pertama kan itu talent show duluan tuh masuk. Nah kami itu dipanggil sesuai nomor urut. Jadi nomor urut aku kan udah kepanggil nih nomor 29. Aku naik ke atas panggung dan winnernya itu sempat bilang kayak gini, "Kak, kok keren harinya, rata-rata ngejawab keren." Terus makanya aku tuh juga sempat belajar di sambil seni Danang Batarang kan sama Kak Tris. Habis itu udah di Bali langsung nampilkan itu ya tiba-tiba menang. Oh jadi ada ini kayak apa, bakat lain juga Bakat. minta. Kayak Iya. anak dewasa ngomonginnya. Ya, bukan dewasa sih. Oh iya, ini kan tertata bahasanya kayak gitu loh. Iya, Kayak Kalau luar buat biasa acara, banget. buat penampilan bakat itu bebas aja mau apapun itu, Hmm. asalkan jangan modeling, soalnya lombanya udah modeling. Iya betul kan. banget. Bakatnya Waktu bisa itu. nyanyi, public speaking dan lain-lain. Kemarin Cinda apa ambilnya? Dari mana? Oh dari Mandau, iya kan. Seharusnya ada musik dan ini ya kita coba di sini kayaknya seru deh. Wah, Seru, betul. Ada waktu itu. Ada. Oke, supaya kita nggak penasaran ya, looking to visual. Oke, ini dia tadi mantap banget. Itu di mana itu deh kalau boleh tahu? Itu buat penyelenggaraan acaranya itu ada di Bali. Di Bali. Uluwatu di Sunrise Bali Uluwatu Hotel. Itu kami di ballroomnya. Oh gitu. Ih, sumpah deh, apa namanya, ini yang sebenarnya ya, kalau lihat dia, aku kayak iri banget. Irinya kenapa? Karena sejak kecil dia udah tahu dia mau apa, mau Betul. jadi apa gitu. Coba Kalau kakak lu kayak gimana? aku pengen jadi apa, cuman terpatahkan sudah gedenya Oh, gitu. gitu. Ya back to reality aja lah gitu. Kalau si Cinda sekarang tahu nggak, gedenya nanti aku mau jadi seperti ini kak. Kalau aku bedanya cita-citanya tuh memang aku udah mikirin dari kecil itu pengen jadi dokter. Bagus. Jadi dokter? Yes. Oh ya terus, kira mau jadi ini, modal udah bilang bagus lah. Bisa-bisa ke dokter tuh apa? Apa sih yang memotivasi? Motivasi itu karena pertama kali itu aku kan memang pernah masuk rumah sakit dan aku ngeliat, wah kalau jadi dokter ini memang mereka mesti bantu orang, berani banget buat diajak ngomong dan lain-lain. Dan aku termotivasi oleh dokter itu juga, dokter yang pernah ngelayanin aku waktu sakit. Jadi aku memikir kalau cita-citaku aku pengen jadi dokter. Iya, sumpah niatnya bagus banget karena kita tahu ya Lex, kebanyakan kalau yang udah di luar kita tuh banyak yang gue pengen jadi dokter ya contohnya gede gitu. Betul. Tapi kayak benar-benar bekerja dari hati itu ya banyak, cuman segelintir orang ada yang tidak demikian gitu. Tapi kita berharap dokter-dokter yang ada di luar sana memiliki hati dan niat yang bagus seperti Cinda, menolong Betul. orang, membantu gitu. Nah, kalau Cinda. Bertahan Dan cinta ya? satu cinta. Oh, itu cinta. Oh, beda ya. Beda. Nah, jadi kayak gimana sih perasaan kamu ketika kamu sudah mendapatkan itu semua?
Awalnya itu selama acara itu berlangsung, aku itu memang deg-degan parah sambil nunggu dipanggil nomor urut. Tetapi waktu aku menampilkan itu semua, aku merasa percaya diri itu ada di atas panggung. Dan dengan kepercayaan dirinya itu, aku mendapatkan sebuah penghasilan, yaitu piala ini. Iya, dan percaya diri itu bisa didapatkan ketika kita udah menyiapkan bekal, betul tidak? Betul. Dan aku kemarin itu, aku juga harus percaya diri sih. Ngapain kamu? Kemarin mendapat ini. Dapat di mana? Kalau di toko piala banyak. Tinggalkan pastikan aja. Iya, pintar. Aduh, memang adik saya ini. Nah, tadi kan kita membahas hasil pencapaian. Nah, sekarang kakak mau nanya prosesnya sampai ke tahap ini. Si Cinda ini udah start learning modeling itu dari umur berapa? Sebenarnya aku belajar modeling ini baru-baru aja. Barunya itu kapan? Kamu tahu? Tahun lalu itu kalau nggak salah Maret atau Juli gitu, aku langsung kayak aku tuh pengen coba hal baru. Aku pikir, waduh ini ada lomba nih. Aku tuh pengen banget ikut lomba kan. Jadi akhirnya aku nemuin lah lomba ini. Jadi aku itu belajar modeling bersama Kasih dan BMS Kalteng, belajar narinya sama Sanggar Seni Betang Batarung. Jadi yang pertama pasti audisi online kan, karena kita nggak bisa audisi offline. Jadi audisi online aku lolos, bikin video advokasi, nama lengkap dan lain-lain sudah, dan akhirnya aku lolos sampai grand final. Dan di grand final aku nggak nyangka banget aku bisa mendapatkan piala yang ada di atas meja ini. Soalnya dulu aku memang lebih teratur di pelajaran, memang lebih ke pelajaran dulu. Betul. Ini kamu punya dong ya, aku ini. Apa gini sih? Apa yang ini aja? Nah, si Cinda ketemu ke Stefan dari mana nih? Dikenalin kah? Atau searching di Instagram? Jadi aku ngeliat-liat di Instagram tuh, waduh aku gimana nih mau belajar modeling. Jadi aku bingung banget kan. Ya udah aku iseng-iseng buka Instagram, aku tulis aja BMS kan. Iseng-iseng ternyata ketemu ini, habis itu ketemu kan IG pribadinya Kasih. Ya udah aku scroll, ternyata bagus juga nih modeling kelasnya. Jadi waktu itu aku sempat daftar dulu, tapi daftar private duluan kan. Soalnya kalau aku kelas yang regular itu kan cuma 2 kali dalam seminggu tuh. Kalau yang private kan aku bebas mau ngambil hari apapun kak. Wah, anak sekarang searching sendiri ya. Wah. 9 tahun. Cukup jomplang ya dengan generasi kita. Kita dipaksa, ikut sana loh mau. Kalau kami dulu itu cari kayu. Kamu gak ikut, malu-maluin mama ikut sana. Sekarang anak-anak udah bisa inisiatif sendiri, nyari sendiri. Aduh, aku nggak bayangin kayaknya kalau aku hidup biar sekarang aku bisa jadi astronom. Wah. Terlalu tinggi ya. Dia biasa gitu deh. Nggak apa-apa. Tapi sepertinya tidak tinggal di Mars beneran ya. Enggak, mampir doang. Assalamualaikum, balik lagi. Bikin konten karena TikTok kan. Iya. Cinta main TikTok kan nggak? Iya. Iya, dia nggak main TikTok, Cinta. Aku nggak suka. Dia mainnya Facebook. Oh, I know. Dia banyak jualan online. Oh ya. Jadi bisa belanja. Iya, banyak tante-tante situ. Oh. Memang ya. Impressive. Iya. Terus Cinda kalau di sekolah pelajaran favoritnya apa nih? Kalau di sekolah aku memang rata-rata suka pelajaran. Cuma yang paling aku favorite itu ada 2. Yang pertama bahasa Inggris sama IPS aja gitu. Wah, emang nih calon-calon anak FISIP tapi cita-cita dokter. Betul. Aku dulu kayak gitu. Apa? Bahasa IPS. Apa di IPS ada apa waktu zaman Anda? Zaman aku dulu itu IPS itu kayak gimana aku lupa. Iya. Kalau Cinta di IPS paling suka apa nih? Bahas apa topiknya? Keberagaman. Keagamaan. Jadi kan di Indonesia itu memiliki 6 agama kan, sama 6 rumah adat yang berbeda. Habis rumah mereka buat menyembah Tuhan mereka yang berbeda-beda. Aku karena
melihat semua agama itu kayak friendly banget. Jadi akhirnya aku buka aja itu buku aku kan. Ternyata mereka semua itu ada indahnya, cuman berbeda-beda. Iya, betul Makanya banget. Indonesia itu dikasih sebuah nama Bhinneka Tunggal Ika. Iya, berbeda tapi satu jual. Satu yang merinding banget ya. Alex, waktu Kalau kayak 10 gini ya. tahun ngapain Alex? Hah? Waktu 10 tahun Alex ngapain? Aku belum pakai celana sih gitu. Kakak Alex 10 tahun kayaknya nyangkut di sungai ya. Kita mau cari-cari kayu kayak gitu kan, ikut mama cari kayu Buat dijual gitu buat ya. dijual kayak gitu kan. Kadang mau nggak peliharain aku gitu kan, nawarin ke orang nggak mau katanya. Memang keras ya dulu ya. Keras. Iya. Ya anak sekarang adalah harapan kita supaya Indonesia menjadi lebih maju ke depannya. Dan pulih. Karena Iya. Januari ini kan banyak peristiwa yang terjadi kan. Betul banget. Kita pray for everything in this world kan karena banyak banget, ada banjir, Iya, pesawat jatuh. ada earthquake, ada gempa bumi. Aduh, kita berdoa dimanapun saudara kita berada yang terkena musibah, semoga dikasih ketabahan hati, dikasih lapang dada, rezeki dan juga kebahagiaan yang pasti. Amin. Ya. Karena apapun kondisinya kalau kita bersyukur itu pasti kita bahagia. Aku penasaran nih, Nok ya. Anak ini kenapa sih? Makanya kan dia kan ada sebut nama Stephen. Kita penasaran Stephen itu siapa ya? Iya, kok kayaknya saya pernah dengar ya, Iya, Le? pernah dengar cuman nggak pernah ngelihat. Iya. Dan masalahnya saya kayaknya pernah ngeliat deh. Iya. Pas Nggak dia asing pinggir lagi. jalan loh, nih kayaknya itu deh. Gak asing lagi ya, gak asing lagi ya. Iya. Sebelum kita ini ya kan kayak tim kreatif nanti akan panggil Mas Devi itu karena lagi Steffi. di luar. Stefan, Steffi nge-DJ Pak. Iya, Mohon iya. maaf. Steffi cewek. Kalau yang ini ngedesain beda kasus ya. Mohon maaf. Kreatif karena dia lagi di luar studio ya. Tapi sebelum itu kita akan jeda pariwara dulu berikut ini ya. Dan satu buah lagu ini dari mana? Lagunya dari Langit Sore berjudul Rumit. Ini dia lagunya untuk Mas Devi. Stephen. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita sudah berempat di sini ya, dan inilah yang kita tunggu tuh dia. Iya, siapa dia? Kayaknya kalau yang apa ya, anak-anak yang sudah terjun di dunia fashion, yang sering di dunia fashion khususnya di area Palangka, udah nggak asing lah sama mas-mas ini gitu Orang yang ya. satu ini. Iya, seseorang yang Yang- aktif di dunia betul. permodelan di Palangkaraya tentunya. Tapi kita kenalkan aja lagi. Betul. Karena ada yang aku belum tahu. Ya udah kita kenalin. Enggak kita kenalin. Iya, sendiri. Iya. Oke, sekarang kedengeran gak nih? Oke, aman ya? Aman. Oke, ya. Kamu nervous sih. Enggak, aman. Ini teknologi di sini canggih sekali. Iya. Enggak kalah sama mikrofonnya akan semua yang semeter. Wow. Oke, by the way, balik ke perkenalan untuk semua para pemirsa di Jurnal TV. Perkenalkan, nama saya Stefanus Dwi Kusuma Haji atau biasanya dikenal Stefan Haji. Ya, saya pemuda kreatif gitu aja. Iya. Dan beliau ini adalah beliau berasa dewasa dan berasa ya. Padahal kita seumuran. Dan Stefan ini fokus di desainer dan juga modeling. Ada lagi yang mau ditambahkan? Sementara itu dulu. Oh, sementara itu. Karena banyak ya ke depan. Karena banyak ya, karena banyak. Iya, mungkin dari pemirsa yang nonton ya, kayaknya Anda cocok di bidang ini. Kalau mau ngajak kerjasama silahkan kontak langsung. Kontak langsung ya nanti. Di mana Mas ya? Manajemen Jurnal 3 ya. Iya. Iya, Dan Alex aja. kalau fashion show terakhir Stefan itu yang di Deskranasda atau ada lagi tuh setelah itu? Ya, di Kronas ya kemarin yang Apa tuh? ya uppercut ya. Itu bulan apa ya, lupa saya. Itu Desember kemarin. Desember. Baru aja. Dan itu Ketemu. penutupan tahun yang keren sih. Karena Iya. aku ngelihat dan aku mau nguji nanti GR nih orang. Ya, sini haus pujian. Oh iya. Karena banyak pujian lu puji saya. Tolong Puji saya. pujian ini
jangan menjadi penjara Anda untuk berbakat lebih jauh. Biasanya kan ada orang yang dipuji, udah keren, udah gini aja. Iya gini aja. Ya, Jadi gini, kemarin itu kan yang terakhir itu mendukung juga si sound itu milih apa random sound yang terakhir punya kamu? Yang musiknya, Iya. karena kebetulan koreografernya saya juga, musik directornya saya juga, jadi saya milih sendiri. Oh iya, pas Enggak, banget. sorry. Bukan karena saya milih sendiri terus kemudian aku pilih paling bagus, tapi enggak. Memang Paling cocok. setiap desainer aku cocokin lagunya. Yang mau kan pertama kan yang menurut saya casual, jadi lebih tang teng ya, jadi lebih fun. Iya. Karena kalau Emang. punya aku kemarin kan lebih kayak gaul, lebih kultur, jadi aku ya lebih ballad, lebih Kalau yang awal mistis itu gitu. emang kayak anak muda banget, Iya. kayak aku ngelihat untuk aku yang dari pandangan aku gila nih, aku pakai ini kayaknya aku pede aja gitu. Wah. Keren kan? Dia tuh modis tapi kayak bisa dipakai di mana aja. Iya. Nah kalau punya Stephanie ini entah kenapa kayak musiknya tuh menggelegar gitu kan. Terus didukung juga sama modelnya itu milih banget gak sih kayak untuk hari itu. Ya karena kan kebetulan memang modelnya dibebasin nih lah sama Nob, jadi memang dibebaskan dan ya karena menurut aku pribadi udah tempatnya bagus, kesempatannya bagus, dan aku berusaha dengan waktu yang mepet bikin ya karya yang enak dilihat ya meskipun nggak sempurna. Maksudnya kita lihat kenapa nggak kita, karena model itu kan salah satu penunjang juga di sebuah karya terutama busana kan. Jadi ya udah modelnya kita sekarang pakai bagus juga, jadi biar maksudnya biar ngaruh ke pembawaan. Iya, dan kelihatan sih totalitasnya. Dan bahkan maskernya pun itu ada paletnya. Wow, so Itu impressive. dari kuningan, kuningan. Oh, dari kuningan. Dari kuningan dia itu kayak besi gitu lepeng. Kemarin tuh cewek semua kan ya, Iya. model kamu. Cewek. Emang sengaja nggak bikin yang cowok? Aku kemarin diwata-wari nggak mau. Iya, itu ada WA-WA ya. Karena pas mau hari H tuh aku juga denger isunya. Hujan geledak. Bajunya bolong. Aduh. Di sini saling membunuh satu sama lain. Wah. Padahal kita udah setuju deh kayaknya tadi kita membahas Tapi kalau jatuhnya nggak masuk ke hati, nggak masuk bully. Enggak, yes, enggak masuk kulit, Iya. enggak masuk ke hati. Iya. Iya. It's just a joke. Ya. Kalau masuk hati, Tergantung nih Iya. personalitinya gimana, sensitif atau enggak. Iya, karena bercanda itu adalah suatu guyonan yang bisa diterima si pengguyon yang diguyon. Iya, Kalau asalkan tidak dua-duanya. berlebihan. Ya. Nah, karena aku juga dengar nih dari salah satu podcast, sebenarnya body shaming itu body shaming kan? Enggak. Body shaming, jadi biasanya kalau dibilang, ih kamu gendutan, kamu kurusan, itu termasuk body shaming. Nah, jadi body shaming itu ya sebenarnya nih, Jinda dan Steph, kalau itu tuh bukan termasuk yang gimana-gimana gitu, gimana ya? Kalau kita di tongkrongan, Iya. biasanya ada teman kita yang cabi gitu kan, endut gitu. Dia pasti nggak kayak masuk hati gitu. Tapi emang beda kalau yang ngomong itu orang yang nggak dikenal, orang yang lu siapa sih tiba-tiba manggil gue Tapi gendut. gitu ya, pointing gitu ya. Betul. Nah jadi kita lebih ke topik. Iya, nah tapi ini topiknya nanti katanya masuk. Iya, karena by the way, balik ke Cinda nih. Iya. Cinta. Kalau Alex ada yang mau dikepoin nggak Alex? Kan kita baru berjumpa lagi sama Steph. Oh iya betul sih. Ya udah lama nggak ketemu ya. Kemarin itu aku lihat terakhir bulan berapa ya, dia lagi mau di jalan di Ponegoro. Iya, itu. Apa? Ya, sambung itu ya? Ya sambungan betul. Di weddingannya teman. Bukan weddingan saya, weddingannya teman saya. Udah muncul pertanyaan sering ke kondangan kapan nih kondangannya? Udah sering belum? Nanti dulu kita masih meniti masa depan. Oh iya bagus, Iya. bagus. Saya Ya, sebabkan. nanti kalau kita dulu nikah, yang ngurusin BMS siapa? Iya. Siapa nih? BTW pembahasan kita nggak masuk nih. Nggak jadi masuk. saya kasihan. Mas Stephen, nanya Yes, nih, yes. bagaimana sih perasaan Anda? Emang ini kan anak didik Anda gitu kan, perasaannya sejauh ini dengan melihat sudah menggait piala dunia kayak gini kan, kayak gimana sih perasaan? Aku seneng sih, Lai. Aku Ya, ini bagus sih pialanya ya. ini perjuangan aku tuh bertahun-tahun. tolong ya. Pas kemarin ke Bali emang sesuatu yang sangat menyenangkan. Oh, ini yang keluar kota kemarin ini. Iya, jadi Dia mau ngucap dulu, mau diucap. Ya, Dia ucap. saya pengen di. jadi aku seharusnya yang kesana terus katanya, ini penipuan umurnya. Ya udah nggak jadi. Oke, jadi gimana nih perasaannya? Gimana Steph? perasaannya? Ya pasti bangga lah, karena kan emang kebetulan Stefan ada di sana juga.
mengantarkan Cinda dari proses pertama dia pelatihan Wih. di tempat aku di BWS sampai ke grand final, sampai balik lagi ke Palangkaraya. Kita satu tim barengan sama orang tuanya, sama ada timnya juga. Jadi memang kita kemarin berangkat berapa 13 orang 13 supporternya 12 orang kan tambah aku 13. ya 12 sama Cinda 12 Wow. 12 orang sama Cinda 13 berangkat ke Bali just for Carlton. Jadi ya ini adalah sebuah kado yang bagus buat ulang tahunnya beliau, karena adik ini ulang tahun di saat di acara Dan 11 pertemuan. September. 1 hari sebelum grand final dia ulang tahun. Wow. Terima kasih banget ya. Oh, oke. Kita 10 tahun lagi mau ini ya. Kado termanis juga buat dia, buat orang tuanya, buat saya juga yang latih. Wah, oh ini bagus ya, Benar, berkah banget betul, ya. luar biasa, terharu juga karena memang to be honest, sejujurnya Cinda ini kayak tadi dia bilang di segmen awal, dia ini pemirsa bukan dari background modeling. Oke. Dia backgroundnya akademis banget. Dia kayak English debate, terus dia English Saya speech. nih. Iya, dia kok dia lomba speech, esai, dia Esai, dapat gold medal. Itu gold medalis dari kayak esai atau speech atau debate, dan tiba-tiba kayak suddenly like dia masuk Langsung dunia modeling. Terus aku- Langsung buka pintu. Wow. Iya, Kayak wow, gimana? it's Iya. like she entering the new world. Kemudian aku ngomong sama mamanya, ngomong sama anaknya juga have fun, enjoy, bahwa karena kan dunia ini sangat cepat ya progresnya. Dia kayak cuma 3 bulan sebelum 2,5 berangkat. bulan. Ya 2,5 bulan, 2,5 bahkan bulan. kurang dari 3 bulan sebelum ikut lomba dia baru belajar modeling. Bahkan belum 1 semester itu ya. Belum sama sekali, jadi kayak dari awalnya masih kaku sampai akhirnya udah bisa lincah banget, dan sampai aku di panggung tuh kayak kami yang gemetar gitu loh, kayak Oke. Kayak jangan jatuh terus kayak Aduh. jangan lihat ke bawah, kita kan siapin baliho gitu kayak sampai lupa baterai, kadang-kadang kita kayak fokus anaknya ini gimana gitu. Jangan. Dan ternyata wow, pikiran mereka tuh cuma terlintas dalam perkataan aduh. karena aku udah degan banget, karena kan aku yang latihan 12,5 bulan, kita ketemu tiap hari karena dia private student. Kita ketemu tiap hari, kita genjot tiap hari karena emang dari nol ya, beda sama anak-anak DNS yang lain yang mungkin sudah terbiasa dengan runway, dengan catwalk. Dia ini pakai high heels aja baru mau masuk kayak gitu, kayak wow. Dan pas kebetulan di lombanya itu kan nggak cuma jalan pakai baju pribadi, tapi dia juga ada jalan. juga pembawaan baju desainer. Iya, dan dia bawain untuk 3 desainer nasional. Aku makin kayak, aduh jangan sampai dia gagal nih. buat Jangan desainer. sampai jatuh di Iya, atas yang menarik ya. Iya, dan ternyata dia nailed it, dan semua desainernya kasih good compliment buat Cinta. Wih, itu keren banget sih yang bikin apa ya challenge kayak gitu, soalnya biasanya satu model itu kan membawa dari baju Pribadi. ya, requestan dari desainernya sendiri, karena kadang nih baju yang dia bawakan sendiri kan desainer tahu nih dia nih poin bagusnya mungkin di bahu, jadi bikin baju kayak Sabrina gitu. Tapi ketika bawa baju orang lain yang belum dia tentu nggak bisa, tahu, ya nggak betul. sih? Itu challenge buat pesertanya di kompetisi ini. Makanya sebelum kita ikut kompetisinya, ketika anak ini bilang ke orang tuanya, dengan good ini aku dan orang tuanya kita research ya, cocok nggak sama personalitinya dia, cocok nggak sama dunianya dia. Betul. Karena kita ini tips juga buat para pemirsa Jual TV, kalau mau buat orang tuanya atau mau juga buat anak-anaknya, adik-adikku semua, kalau kita mau ikut kompetisi, kalau pengen sukses atau pengen berhasil di kompetisi itu, pastikan kompetisi itu sesuai dengan karakter kamu. Iya. Ya memang bisa sih dipelajari kalau kita punya daya. Tapi kalau kita nggak mending nggak usah. Dan kebetulan anak ini bisa, jadi kan surprise juga, jadi kayak Kayak tinggal dipoles yakin kayak nggak gitu. nih? Kebetulan aku merasa yakin karena kan dia putra-putri cilik, ada advokasinya. Nanti dia akan bahas sendiri advokasinya dia apa, kayak semacam kampanye gitu. Oke. Terus kemudian menurut publishing ini bagus banget. Aku jujur aja, Stefan Haji di BMS tidak terlalu banyak mengubah cara berbicaranya dia. Ya banyak lagi kayak gini pemirsa, bagus banget kan ngomongnya tadi, Nob dan juga Alex. Aku hanya mempelajari, aku hanya ngasih masukan soal modeling skillnya aja. Selebihnya ini piala ini memang murni hasil dari dia dan orang tuanya. Ini udah combo banget sih, udah dari bibitnya, udah dari modelnya aja udah bagus banget, didukung orang tuanya dan dilatih sama Stefan dan iya. Rekening nanti saya kasih. Ini yang belakang ya. Marketing yang bagus. Enggak, tapi memang ini juga jadi masukan tadi buat ibu-ibu juga, adik-adikku semua kalau mau ikut kompetisi apapun, nggak cuma ada adik yang dewasa pun, kalau kita mau ikut kompetisi apapun ya kita harus pelajari dulu kompetisinya apa, Betul. sesuai nggak sama karakter kita. Karena apa? Gini, kita sudah jauh-jauh nih, contoh kayak Cinda terbang ke Bali, Pulau Dewata, tapi kita transit dulu kan. Transit di Surabaya. Surabaya.
kan memakan waktu juga. Kalau kita sampai sana, kita nggak punya goals, kita nggak punya impian, kita nggak punya visi misi, pulang ke Kalteng habis duit aja kan. Ya meskipun berhasil atau enggaknya, Kalteng pasti bangga. Tapi kalau kita achieve something, kita dapat sesuatu yang lebih, itu akan lebih membanggakan. Dan terlebih untuk catatan dia di kemudian hari. Kemudian dia ketika dia besar, seperti umur kita, bicara di depan umum, kemudian dia bahkan dia berumah tangga, dia punya anak lagi, dia bisa ceritakan bahwa nak dulu ibumu gini. Itu kan jadi sejarah hidup buat dia. Dan dia berhasil masuk top 15 atau 15 besar dan juga best of the best talent show dari 34 provinsi di Indonesia. Wih, ini apa namanya achievement nasional pertama Cinda atau udah yang berapa? Pertama kali. Wih, Dan dia pertama kali langsung ikut lombanya begini kayak kita kemarin sama mamanya start yang bagus ya. Aduh gimana? deg-degan tapi kayak mau nangis tapi nggak mau mata karena kayak wow, anak ini bisa juga ternyata ya, begitu kuatnya gitu, begitu kuatnya kayak gitu dari anaknya juga gitu. Dan Ada ini juga, ada kayak waktu modeling di sana ditanya-tanya sama juri kayak iya ada, dia kan ada interviewnya juga. Aku bilang sama dia, kita selalu persiapin strategi setiap harinya. Kayak kalau pasti sesi interview aku bilang, Cinda, apapun yang terjadi, pasti kita percaya sama kamu. Terlebih dia itu salah satunya dari kamu 2 dari sekian peserta kan yang dapat award dari juri. Yes. Jadi dia kan ada awardnya tiap hari dan dia tuh kayak termasuk best student gitu of the day. Karena dia kan friendly banget. Namanya teman-teman kamu kayak, can you speak bahasa? Kamu bisa ngomong bahasa Indonesia nggak sih? Tapi lagi foto bareng. Karena kan aku sama Kak Steve ini memang mostly ya kami lebih ngomong bahasa Inggris. Jadi teman aku yang lain tuh pada bingung dong. Ya udah dong, aku memang orangnya nggak pengen ribet juga, jadi aku ikutin aja. Iya. Dia jadi kayak ibu RT-nya gitu. Dia banyak tinggal sama Lu nggak ditanya, di Kalimantan bahasanya Inggris ya, kayak gitu. Well, tapi aku bahas sih, berarti kayak orang Kalimantan Tengah nggak bukan ecek-ecek loh ya. Kita orang Kalteng bukan ecek-ecek loh ya, karena memang kompetisinya udah bagus, didukung sumber daya manusia juga bagus ya, hasilnya juga pasti akan maksimal. Ini 2 ya, sampai 2 itu luar biasa banget ya dengan di usia yang segini kayak gitu. Kalau kita dulu kan nggak tahu ya. Kita main Mungkin bola. untuk sebagian orang yang biasa ke modeling itu biasa, tapi buat aku enggak, karena dia baru pertama kali ikut. Dia baru pertama kali ikut, bener-bener baru pertama terjun, latihan cuma 3 bulan, dapat ini menurut aku is a big achievement. Beda kalau orang lain yang udah terbiasa, mungkin buat orang kayak Ya biasa biasa aja, atau mungkin harusnya lebih daripada itu. Kayak buat aku enggak, karena setiap anak itu punya levelnya masing-masing. Iya. Dan aku percaya setelah ini Cinda akan jadi jauh lebih better lagi, akan jauh lebih progresif lagi, dan akan jauh lebih meningkat lagi progresnya. Nah, tapi kalau si Cinda ini dia fokusnya di advokasinya di mana? Ya, dia punya advokasi. Apa advokasi kamu, Cinda? Stop bullying. Stop bullying. Stop bullying. Nah, oke pemirsa, kita penasaran juga. Coba kita check it out untuk visual. Bullying is bad. Bullying has become such a root aspect in our life. Together we can raise the awareness every day about how important it is to respect each other, to treat each other with love instead of hate. If we can do that, I believe that negativity cannot grow and prosper. So me and all children will have forever smile. Stop bullying. I'm Lucinda Natalie Lestri, 9 years old from Central Kalimantan. Yeay! I'm getting this now. I'm getting this now. Cinda, can you tell them how the story about? Jadi untuk ceritanya itu awal yang pertama itu kayak ada seorang cewek yang ngeliat sebuah sosok idol atau artis modeling yang memang bisa mendukung dia untuk mengikuti lomba. Dia ngeliat dong scroll Instagram, dan saat itu dia punya baju yang udah besar, cuman dia masih ragu dengan badannya sendiri. Masih ragu kayak gini, aduh muat Bisa nggak nggak ya ya? bajunya, bisa nggak ya aku menutupi badan aku yang tidak terlalu ideal. Jadi dia itu kayak udah pasrah itu kan, dia coba belajar make up, belajar modeling, dan
itu semua gak sia-sia dia belajar modeling. Jadi dia akhirnya itu bisa mencapai sebuah tujuan yang bisa belajar modeling, habis itu bisa make up dan juga jalan yang dengan bagus dan public speakingnya juga oke. Ya, jadi stop bullying. Maksudnya adalah aku tambahin sedikit. Jadi biar kadang kan begini, baik kita orang tua atau teman-teman sebaya atau kadang kayak kenapa dia bilang orang tidak kenal menganggap kamu gendut, kamu gak akan jadi model, oh kamu gini. Dan Cinda ini mengalami hal itu pada waktu itu karena kan dia kan masih baru tiba-tiba di modeling yang skalanya harus nasional. Orang pasti akan menganggap remeh, dia gak mungkin menang, dia kan gendut. Nah dia tuh curhat sama aku like, why everybody blame to me, like why everybody like hate me, kenapa orang ngebenci aku karena aku jadi model, apa karena aku nggak ideal seperti teman-teman aku. Anak kelas 9 nanya ke gue lah, oh nangis dong, berbesmili gitu kan ya. Oh my god, anak teman-teman kenapa bisa nanya begitu? Aku tanya kenapa kamu nanya begitu, like karena aku merasa aku tidak seperti teman-temanku yang skinny, yang langsing. Ya, Aku tanya sama dia, siapa yang bilang model harus kurus? Enggak, aku merasa begitu. Kenapa? Karena kita terbiasa divisualkan seperti itu, terbiasa melihat sosial media seperti itu. Dan ini kan masuk dari cyberbullying dan masuk bullying juga. Jadi ini pembiasaan yang kurang bagus juga untuk pendidikan kita yang kamu gendut nggak bisa jadi model. Nah kita angkat aspek ini yuk di putra-putri cilik karena berkaca dari pengalaman Cinda. Jadi stop bullying, I love my body, everyone can be a model. Nah she's model now. Wow, merinding, seriusan nih. Karena dia bertanya sendiri kayak aku benci dibilang sama orang aku tuh nggak cocok jadi model karena aku gendut. Kamu nggak gendut atau bilang gitu karena setiap orang tuh punya porsi badannya masing-masing. Kamu nggak pendek, kamu juga nggak tinggi karena semua orang punya seleranya masing-masing. Makasih loh. Aku kayak cuma bingung aja kenapa orang-orang yang nggak aku kenal ataupun yang aku kenal itu terlintas berkata, ih kamu gendut, ih kamu nggak mungkin bisa menang. Nggak gitu. mungkin bisa, kamu kan gendut dan juga kamu baru mulai, itu pasti jalanmu jelek. Story-nya diceritain bahwa dia tuh ngeliat di sosial media banyak orang komen terus kemudian dia berlatih keras dan akhirnya dia bisa kayak lenggok-lenggok tadi kan di video di akhir tadi. Oh itu yang dialami Cinda dan aku harap ini juga bisa jadi pelajaran juga buat teman-teman yang lain, terutama buat anak-anak di Indonesia ya, bahwa like you are the only thing that can stopping you from your dream. So just be yourself and you will be unstoppable like Cinda. Yeah, love You're kamu. beautiful just the way you are. Wey. Just the way you are. Jadi gini Cinda, kakak juga punya cerita. Soalnya kakak juga termasuk dulu tuh nggak paham korban bullying tuh nggak paham gitu kan. Ucapan body shaming gitu nggak paham. Cuman dulu kakak itu emang sering dibilang kamu nih pendek, kamu nih Petit gitu hitam. kan. Dulu kan emang ya belum tahu Hitam ya. skincare. Kalau Ya. orang yang kita udah kenal kita masih kayak anggapnya itu kayak jokes, kayak bercanda. Betul. Tapi kalau dia anak kecil mau bawa nama Kalteng di hate di sosial media itu kan dangerous kan, berbahaya sekali untuk perkembangan psikologisnya dia. Makanya tadi kita angkat itu. Dulu waktu kecil juga aku digituin. Jadi tuh Parah ya kan? Untung nggak ikut model. gara-gara ini masa aku ikut ibuku yasinan kan, Nah. kumpul nih. Terus aku datang, mah makanannya misal anak-anak ini pas makan doang, nggak pas ngaji. Iya. Mah makanannya udah gitu. Terus teman mamaku bilang kayak gini, oh kenapa ya Rinda sekarang hitam banget, kurus banget. Aku kayak, terus semenjak si ibu itu aku kayak sering ngaca. Emang apa yang salah gitu? Jadi secure kan jadinya. Jadi rasa nggak percaya diri itu ada. Padahal kita itu sempurna dengan cara apa Tuhan itu berikan kita. Let's dengerin. Iya. That's my She don't say she's perfect, just how they made it. Like mereka itu memang benar-benar cantik dengan badan mereka, muka Ya, mereka, porsinya porsinya masing-masing. Karena manusia itu unik, betul Iya banget. betul, karena itu sih yang kadang benar kalau kata tapi aku juga membenarkan kata Narum juga. Maksudnya kayak oke, kalau untuk para kita kenal kita akan jadi hal yang biasa, tapi gimana kalau untuk para kita kenal tiba-tiba kita ketemu di sosial media atau bahkan kita nggak ketemu sama sekali kayak kamu nge-blame orang itu akan jadi hal yang berbahaya terutama untuk anak kecil. Makanya kemarin Cinda bilang gitu, udah sepakat aja kita angkat advokasi ini di putra-putri Cinda, terbukti di sana orang kayak umur 9 tahun bisa banyak pemikiran gitu tuh. Well, ini yang terjadi di masyarakat kita zaman sekarang. Betul. Iya, apalagi sekarang bukan mulut aja mau, tapi jempol. Tangan, Jempol. Ya, benar. Jempol, keyboard. Pakai hati banget ya ngomongnya, bagus. Kayak aku udah bosan aja yang ngedenger orang tuh mau di TikTok, Telegram, Facebook, Instagram itu ngehujat orang tuh pikir
Astaga, untung aja nggak deket. Kalau deket Oh, ceramahin deket tuh. hatinya. Kalau deket ceramahin langsung. Ini juga ini kan, tahu Meghan Trainor nggak? Iya, benar-benar. Kita semua agak itu kan dia bikin lagu selanjutnya itu. Jadi ceritanya dia bikin video klip itu dikurusin tahu sama si direkturnya, dikurusin, kayak ngurusin. Pas videonya jadi untuk belum diupload kan, dia ngomong sama Protes, iya. Kenapa diedit berlebihan? Iya, aku jadiin aku aja, nggak usah diedit. Dan itu sebenarnya bagus banget sih, dia udah kayak ngedemoin ke orang-orang kayak love ourselves kayak gitu. Betul, dan ini ya kita bawa kemarin di Putra Putri Cilik Indonesia. Buat balas dengan karya, ya. Kayak udah bosen aja ngedenger astaga. Apa salah orang ini? Kenapa dihujat? Kamu tuh berdosa banget, iya. Untung aja jauh ya jangkauannya. Kalau deket memang aku protes dengan bener. Kadang Emang kayak gini. iya, dan aku juga sepakat, kan ada yang bilang diam itu emas, betul. Tapi ada kalanya kita tuh harus speak up tahu. Betul. Kayak kalau kita nggak suka sama apa yang mereka ucapin, ya kita harus Sampaikan. ungkapin. Betul banget. Iya. Karena kalau diam aja tuh jatuhnya kita kayak udah diterima-terima aja. Betul, gitu. betul, betul. Betul. Nah, jadi oke, mungkin sebelum kita ngobrol lanjutnya kita akan tidak pada dulu. Kayaknya kita kurang ngopi ya. Iya, orang ngopi asup nyusu kita. Iya, karena ada dede ya. Oke, ya tadi sebelum itu kita akan satu buah lagu dulu nih Dari Nadine Amiza dan Sal Priadi yang berjudul Amin Paling Serius. ini adalah kita. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Jangan tegang gitu lah. Jangan tegang. Jangan gitu. Terlalu tegang. Terus kayak gimana? Kayak Bukan news, kamu kebiasaan dia lama-lama. Itu jatuh. Jatuh. Karena dia terlalu aktif ya ini. Sudah aktif kan, Bun? Iya. Sekecilnya udah mulai aktif, Bun. Si kecil udah mulai meresahkan ya. Udah go nasional ya. Iya, udah mulai meresahkan ya. Coba relax ya. Pemirsa, terima kasih Anda masih Enggak Kayak gitu. Iya, iya. Ganti loh Coba, orangnya. terima kasih Anda masih bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama Jadi co-host. Siapa tahu nanti Coba, ada jadwal ya. Terima kasih untuk semua pemirsa. Aku soalnya bahasa Indonesia. Coba Oh, bahasa Inggris nggak apa-apa, nggak apa-apa. Bahasa Coba Inggris. bahasa Inggris. Udah enggak deh, enggak. Kasihan juga siapa tahu ada yang enggak ngerti. Waduh. Nggak apa-apa, Jangan, kesempatan. jangan, gak apa-apa. Kita mau pakai bahasa Indonesia. Oke. Terima kasih untuk pemirsa semua untuk masih bersama kami semua. Aku nggak tahu awalnya lagi, jadi aku cuma Oke. Aku jadi duta sampo lain. wow. Aku sudah panjang rambut. Dong. Aku bisa nggak jadi iklan sampo? Coba. Bisa, bisa, bisa. Busanya di luar. Bisa, tapi nanti kenapa Pak? Iya, bahaya. Bahaya. Nah, oke, kemudian terima kasih Anda masih bersama kami, masih bertahan di segmen ketiga ini dengan Mas Devan dengan si Cinda cantik. Seru banget sih kebanggaan kita dari Kalimantan Tengah untuk Indonesia. Iya, dan buat teman-teman di rumah semoga apa yang kita sampaikan hari ini itu bisa memotivasi dan untuk adik-adik nih yang mungkin pengen sesuatu tapi kayak kasih tahu orang tua nggak ya ketika kalian pengen dan menurut kamu tuh positif dan fine-fine aja, Betul. ngomong aja, ya nggak sih? Iya sih. Betul. Soalnya kalau kita pendem juga nggak enak ya. Iya, tadi kan ceritanya si Cinda ketika dia pengen sesuatu yang baru, Cinda bilang kan ke orang tua. Ungkap aja cuman Hmm. nyari waktu yang tepat. Soalnya kalau kita langsung ngomong terus orang tuanya itu sibuk, pasti orang tua tuh gini dong pikirannya tuh, aduh nih anak Ngeribetin. ngeribetin. Aduh, kayaknya Ini kan- waktu kecil nggak pernah punya pikiran kayak gitu. Didikannya ini sampai segini gitu ya. Kalau dulu enak banget. pengen apa ya, pengen Beli permen. beli permen malah lagi nyuci baju aja ngomong mau permen. Ya, salahnya karena mamanya lagi nyuci baju dan permen. Kalau minta permen, mamanya lagi ke warung, Oh, pasti iya. dikasih. Jadi Iya. nitip. Iya, tapi waktu dulu tuh nggak punya pikiran kayak gitu, Cinda. Kamu bagus banget. Kamu jelek. Wow, impressive. Itu body shaming. Kamu jelek. Otagem, otagem. Oke. Ini selain dari Cinda, dari
Stefan juga aku ngeliat ya kayak upgrade banget, kayak dari udah sini 3 kali ya. Ya, 3 Tiga kali. Dan itu achievementnya beda-beda setiap datang ke sini. Dan keren banget sih. Mungkin Stefan juga bisa ngasih tahu buat teman-teman yang pengen modeling Betul. nih, kita bisa boleh promote. Oh, boleh banget. Silakan. Ayo. Untuk adik-adikku dan juga teman-temanku yang seumuran dan seperjuangan, untuk Anda semua pemirsa Jurnal TV di seluruh Kalimantan Tengah, untuk kalian yang ingin belajar lebih dalam, lebih luas lagi tentang dunia modeling, public speaking, bahasa Inggris, dan juga personality, sehingga kami belajar bersama dengan kami, kita berbagi bersama di Borneo Modeling School. Ya. Bisa hubungi di 082153226206 di Jalan Temanggung Jakarta 2 nomor 18. Tapi waktu itu ada yang bilang kalau mau pindah tempat ya. Oh ya, nanti ya kalau nanti. Kalau kan udah sukses banget baru pindah, cuma Iya. kita ke Trump Tower nanti pindahnya. Tapi gimana tokonya? Nanti bisa di ini, di chat pribadi. Iya, bisa. Tunggu muridnya makin banyak kita pasti. Iya, atau ada yang mau sponsorin juga boleh. Apa Boleh. investor ya, intinya kalau teman-teman mau belajar tentang dunia modeling bukan hanya sekedar jalan di runway aja, tapi banyak hal tentang pembawaan diri. Bisa belajar bersama kami di Borneo Modeling School atau cari di Instagram kami @bmscout. Siap. Oke, ini kayaknya lebih cocok jadi host TikTok ya. Setiap akhir tahun mereka selalu mengadakan examination dengan tema yang berbeda-beda. Setiap bulan maksudnya. Setiap bulan ya, setiap akhir bulan lah. Kita punya event internal examination setiap Belajar bulan. kayak ruangan gitu, pengen tahu sampai mana. Karena kalau nggak gitu tuh biasanya kita di zona nyaman aja, nggak ada jiwa kompetitifnya. Dan itu bagus sih. Ide siapa Indah Anda? Ya. Aduh. Oke, didikannya luar biasa ya Mas Stefan. Jadi anak gua nanti langsung sama dia aja deh. Ya, emang lu punya pasangan? Lu bongkar kartu. Jangan kita pemirsa. Nanti pas off kamera baru kita ngomongin dia. Agak membunuh karakter saya tadi segmen ini. Iya benar banget. Oke, karena kita sudah di penghujung acara, pemirsa kita ucapkan terima kasih kepada Mas Stefan. Terima kasih banyak Alex. Iya, terima kasih. Yang sudah berkenan hadir berbagi dengan kita di jurnal televisi pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan menjadi motivasi buat kita semua, untuk anak-anak kita ya. Karena menjadi modeling itu katanya tidak melihat dari fisik ya, tetapi karena yang pertama kualitas Niat. ya, niat ya kan, Dan niat ingin juga maju. memang Ya. benar-benar pengen aku tuh pengen menjadi orang yang berbeda dari sifat aku yang lain. Karakter ya, Mas. Karakter. Iya. Oke, siap. Gak kerasa ya, emang kalau pembahasannya menarik tuh gak tahu, Iya. tahu itu udah ujung segmen. Oh iya. Aku gak kerasa 2 jam aja udah. Iya, daripada kita dibilang korupsi ya udahlah kita patuhin ya. Iya betul. Nah jadi selamat beristirahat pada malam hari ini pemirsa. Semoga mimpi indah ya. Nah, Iya. jadi mewakili kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini saya Kang Alexis. Saya Novinda Aliasonov dan Saya Stefan Haji. Saya Lucinda Natalia Yuliasri. Pamit undur diri di hadapan Anda. ini Ya, teman-teman. apa? Gimana? Gini. Iya. Jurnal TV, Jurnal TV, One City, One TV. Dadah. Dadah.